episode dimulai, Adi yang berdiri dikelilingi oleh keluarganya mengatakan, "Imli, aku akan melaporkan diriku sendiri ke polisi." Malini berkata, "Adi, jika kau melaporkan diri, maka aku akan menjadi bahan hinaan banyak orang. Tolong pikirkan baik-baik sebelum bertindak." Malini pun berpura-pura sedih sambil memeluk Aparna untuk mencari pelindungan serta dukungan dari keluarga Adi. Dulari mengamati kejadian itu dengan ekspresi penuh ketidaksabaran karena kesal melihat drama yang sedang dimainkan Malini. Adi mengatakan, "Imli, izinkan aku mendapatkan hukuman itu untuk menebus kesalahanku." Imli berkata, "Adi, kali ini kau harus bertanggung jawab atas Malini, dan aku tidak bisa terus berada di sisimu jika semua ini terus terjadi. Sekarang aku memutuskan semua hubungan denganmu, dan mulai saat ini kita tidak ada lagi hubungan." Seluruh anggota keluarga Tripati terkejut mendengar pernyataan tegas Imli memutuskan hubungan dengan Adi. Imli akhirnya pergi meninggalkan rumah Tripati tanpa menoleh ke belakang. Adi yang hatinya terasa hancur ingin mengejar Imli, tetapi Aparna mengatakan, "Adi, jika kau ingin mengejar Imli, maka aku bersumpah kau akan melihat ibumu tiada." Mendengar ancaman Aparna, langkah Adi terhenti. Di luar rumah, Imli berjalan dengan langkah hancur meninggalkan rumah Tripati bersama Dulari dan Miti. Miti berkata, "Imli, Dewi Sita selalu memiliki rencana untuk setiap pengikutnya. Jangan menyerah dan percayalah bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya." Imli menghapus air matanya dan mencoba menguatkan hatinya. Tiba-tiba selai kain sari yang tampak terbakar tersangkut di mobil ayahnya. Imli berpikir, bagaimana kain sari ini bisa ada di mobil ini. Perlahan Imli mengenang potongan-potongan kejadian di benaknya mulai terhubung. Imli mengatakan, "Ini berarti Malini telah menyamar sebagai diriku. Ini bukan hanya pengkhianatan, tetapi ini adalah kejahatan yang sangat besar kepada Adi." Di sisi lain, Adi berkata, "Aku tidak bisa hidup tanpa Imli." Malini mengatakan, "Adi, kita harus belajar menerima kenyataan dan ini adalah takdir kita. Kita harus belajar hidup tanpa Imli dan mencari kebahagiaan dengan cara kita sendiri." Tiba-tiba suara sirine polisi terdengar di luar rumah. Seluruh keluarga Tripati terkejut dengan kedatangan para petugas kepolisian dan inspektur yang berjalan masuk ke dalam rumah. Anu berkata, "Inspektur, siapa yang memanggil kalian? Kami tidak pernah melaporkan apapun." Aparna mengatakan, "Inspektur, kalian tidak bisa membawa putraku karena dia tidak melakukan kesalahan." Inspektur berkata, "Kami tidak datang untuk membawa Adi, tetapi kami datang untuk menahan Malini." Seluruh keluarga Tripati terdiam dalam keterkejutan karena Malini akan ditangkap. Anu mengatakan, "Inspektur, apa maksud kalian? Mengapa kalian ingin menangkap putriku?" Saat itu Imli melangkah masuk dengan penuh keyakinan berkata, "Bi, aku yang memanggil polisi. Aku telah memberikan laporan terhadap kejahatan Malini. Ini tentang manipulasi dan kecerdikan. Malini menggunakan cara licik untuk membuat semua orang mabuk termasuk Adi. Malini mengambil keuntungan dari situasi dan melakukan kejahatan." Adi mengatakan, "Imli, sebelumnya pun kau pernah menuduh Malini. Dan bagaimana aku bisa mempercayaimu kali ini?" Imli berkata, "Adi, aku tidak akan diam sampai kebenaran terungkap." Imli pun menggenggam sari yang telah terbakar di tangannya dan mengatakan, "Adi, sekarang aku memiliki bukti. Aku telah menemukan sari ini di mobil ayah." Malini dan Bibi Anu berusaha menghilangkan bukti ini, tetapi aku berhasil mendapatkannya. Malam itu Malini datang menemuimu dengan mengenakan sari milikku. Malini telah menyamar sebagai diriku untuk menipumu." Anu berkata, "Imli,
Aku telah membakar sari itu karena aku membeli sari yang sama seperti milikmu. Imli mengatakan, Bi, kau hanya berusaha melindungi Malini dari hukuman yang seharusnya ia terima. Anu berkata, aku akan menuntut kalian semua, karena aku tidak akan membiarkan keluargaku dan putriku dipermalukan. Imli mengatakan, Inspektur, tangkap Malini sekarang juga. Dia harus mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Polisi pun segera bergerak untuk menangkap Malini. Malini berkata, Adi, apakah kau benar-benar percaya bahwa aku bisa melakukan seperti ini kepadamu? Tolong lepaskan aku dari borgol ini. Polisi pun membawa Malini pergi. Aparna mengatakan, Imli, mengapa kau mengajukan laporan Malini kepada polisi? Imli berkata, Bi, aku hanya ingin menegakkan kebenaran untuk Adi. Aku tidak bisa membiarkan kesalahan Malini berlalu begitu saja. Aparna mengatakan, Imli, jika kau benar-benar ingin tinggal di sini, lalu mengapa kau bertindak seolah-olah ingin meninggalkan kami? Tauji berkata, Imli, mengapa kau tidak meminta izin kepada kami sebelum memanggil polisi? Tidakkah kau sadar bahwa tindakanmu ini telah merusak reputasi Adi? Sekarang seluruh dunia akan menganggap Adi sebagai pria yang dianiaya oleh seorang wanita. Dulari mengatakan, cukup. Imli tidak melakukan kesalahan apapun karena dia hanya menegakkan keadilan. Kalian semua ini orang-orang berpendidikan, tapi tetap saja tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan aku yang tidak pernah berpendidikan dapat tahu bahwa seseorang tidak bisa begitu saja membuat orang lain mabuk, lalu memanfaatkannya untuk melakukan hubungan itu. Hal itu adalah tindakan tidak bermoral dan siapapun yang melakukannya harus dihukum. Aparna berkata, tapi Malini masih istri Saadi, dan lagi pula Malini juga dalam keadaan mabuk. Jika kasus ini terus diperpanjang, bukannya menyudutkan Malini, justru bisa berbalik merugikan Adi. Bahkan polisi yang menangkap Malini pun tidak bisa memastikan apakah Malini benar-benar melakukan tindakan keji terhadap Adi. Jadi bagaimana mungkin kalian bisa begitu yakin? Adi yang berada dalam posisi sulit mencoba berbicara dengan menggenggam tangan Imli dan bergegas membawanya keluar dari rumah. Adi mengatakan, Imli, kau harus ikut denganku ke kantor polisi dan menarik kembali laporan itu. Di sisi lain, pengacara Anu, Tuan Desai, berhasil membebaskan Malini dengan jaminan. Anu berkata, terima kasih Tuan Desai. Sekarang beritahu aku langkah apa yang harus kita ambil selanjutnya. Tuan Desai mengatakan, jangan khawatir Nyonya Anu. Seorang pria tidak akan pernah secara terbuka mengakui bahwa dirinya telah dilecehkan oleh seorang wanita. Mereka sendiri yang akan mencabut laporan ini. Di sisi lain, Imri tetap teguh pada pendiriannya menolak untuk menarik kembali laporan terhadap Malini. Adi berkata, Imli, Malini telah banyak berbuat baik padaku. Dan lagi pula, hanya berdasarkan sari yang terbakar, kita tidak bisa langsung menuduhnya melakukan kejahatan. Imli mengatakan, Adi, aku hanya ingin keadilan ditegakkan, dan aku tidak peduli apakah kau membelaku atau tidak. Adi kembali masuk ke dalam kamarnya dengan kesal karena Imli menolak melepaskan Malini. Setelah beberapa saat, Dulari melihat keluarga Tripati dengan berkata, sebaiknya kalian pesan manisan dan merayakan hari ini, karena akhirnya Malini pergi dari rumah ini. Tauji mengatakan, aku tidak tahu bagaimana kami bisa terjebak dalam masalah ini hanya karena Imli. Dulari berkata, Tauji, masalah ini bukan karena Imli, dan ini semua karena Malini. Dia seharusnya malu atas perbuatannya. Aparna mengatakan, hubungan antara suami dan istri adalah hal yang wajar dan tidak perlu dibesarkan. Rupal berkata, Bi, bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Dan aku yakin pengadilan yang akan menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tiba-tiba Malini dan Anu masuk ke dalam rumah keluarga Tripati karena telah bebas dari penjara. Imli mengatakan,
Malini, bagaimana kau bisa bebas dari penjara? Anu berkata, Imli, ketika sebuah kasus didasarkan pada kebohongan, maka tidak ada yang bisa menahan putriku. Aku peringatkan kalian, jika kalian tidak segera mencabut laporan ini, maka aku akan menggugat Adi atas tuduhan palsu. Saat itu terjadi, kalian semua akan menyesal. Di tengah suasana yang kacau, Kunal tiba-tiba datang ke dalam ruangan dengan langkah tegap mengatakan, aku yakin bahwa aku berada di pihak yang benar, dan aku akan berjuang untuk keadilan Imli. Adi berkata, Kunal, seorang profesional sepertimu tidak bisa melakukan tindakan ini. Jadi atas dasar apa kau begitu yakin bahwa Malini bersalah? Kunal mengatakan, Adi, aku mengambil kasus ini bukan karena kebencian atau permusuhan pribadi. Aku mengenal Malini, dan jika memang dia tidak bersalah, maka keadilan akan membuktikannya. Namun jika Malini benar-benar bersalah, maka hukum harus ditegakkan dan dia harus menerima konsekuensinya. Malini berkata, Adi, biarkan saja. Bahkan saudara perempuanku sendiri telah mempenjarakanku. Setelah berkata demikian, Malini segera pergi. Kunal mengatakan, aku membutuhkan kesaksian kalian karena akan menjadi bagian penting dalam kasus ini. Tauji berkata, kau jangan harap ada satupun dari kami yang akan melakukan kesaksian dalam hal ini. Tauji pun memberi isyarat kepada seluruh anggota keluarga untuk masuk ke dalam rumah meninggalkan Kunal dan Adi. Kunal mengatakan, Adi, setidaknya kau tetaplah di sini untuk mendukung Imli. Tolong katakanlah yang sebenarnya. Jika kau benar-benar tidak ingin terlibat dalam kasus ini, maka biarkan aku mengurusnya. Tetapi pertama-tama, kau harus menceritakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Adi berkata, Kunal, aku benar-benar tidak tahu kejadian malam itu. Adi pun juga berjalan pergi meninggalkan Kunal. Kunal mengatakan, Imli, aku percaya pada kebenaran, dan aku akan berdiri di sisimu untuk memperjuangkannya. Imli berkata, Kunal, aku sudah cukup lama mengabaikan kesalahan Malini. Tetapi kali ini Malini telah melakukan dosa yang tidak bisa dimaafkan. Kunal mengatakan, Imli, hukum tidak akan menyatakan Malini melakukan kesalahan tanpa bukti yang kuat. Imli berkata, Kunal, aku tidak akan mundur dan tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Setelah beberapa waktu, Miti mengatakan, Imli, aku tahu kau berjuang demi keadilan. Apakah kau masih akan melakukan ini jika orang yang kau perjuangkan ternyata tidak mendukungmu? Imli pun terdiam, tidak tahu harus berkata apa untuk melanjutkan kasus Malini.